Oke, jadi kali ini saya akan jelasin tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi ya. Jadi yang untuk besok ujian sekolah itu prosesnya. Jadi kalian harus benar-benar bisa menjelaskan, nggak cuma menyebutkan proses urutan dari sistem peredaran darah. Nah, sebelum kita belajar tentang itu, tak kasih tahu dulu proses peredaran darah itu nggak untuk dihafalin karena ini ada konsepnya. Jadi sebelum kita ke proses, kita ke yang mompa dulu, yang mompa si darahnya itu. Siapa tuh yang mompa? Nih ya, jantung. Oke, mungkin kalian bisa sambil open mic ya biar aku nanti nggak krik-krik banget. Nih, jadi jantung itu ada 4 ruang ya. Ruang atas dibagi jadi 2 dan ruang bawah juga dibagi jadi 2. Kalau yang atas itu namanya apa, tahu nggak? Halo? Yang atas namanya apa nih? Ya udah deh. Oke, yang atas namanya serambi ya, kalau yang bawah namanya bilik. Oke, untuk jantung itu bagian yang sini dianggapnya sebagai, kanan ya, yang sini kanan, sedangkan yang bagian ini itu kiri. Pointer saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Ya, jadi, bagian yang sini, ini, itu biasanya kan kita nyebutnya yang ini kan kiri ya, tapi karena jantung itu cara pembacaannya harus dibalik searah dengan tubuh kita, jadi bagian ini jadi kanan, kalau yang sini jadi kiri. Oke. Nah, pertama hal yang kalian harus ketahui, dan ini mau nggak mau dihafalin sih, ini cara cara cepat saya untuk belajar pakai jembatan keledai, yaitu biki setup seka bika ruru seki. Biki itu bilik kiri, setup itu seluruh tubuh, seka itu serambi kanan, bika bilik kanan, ruru itu paru-paru, dan seki itu serambi kiri ya. Ini silakan kalian apalin dulu, biki setup seka bika ruru seki gitu. Oke. Nah, kalau udah hafal nanti jadi enak banget. Jadi, yang perlu kalian ketahui selanjutnya, yaitu letak jantung dan paru-paru. Jadi jantung kita tuh ada di dada ya, di dada dilindungi oleh tulang rusuk dan, si jantung kita ini tuh apa ya, dilingkari atau ketutup sama paru-paru kita. Jadi paru-paru kita tuh ada 2, paru-paru kanan dan kiri, terus di bagian tengah itu ada jantung yang dilindungi juga oleh si tulang rusuk ini, begitu. Nah, kalau di sirkuit peredaran darahnya itu biasanya gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Untuk yang bagian warna merah itu berarti mengandung darah yang bersih. Kalau darah bersih berarti mengandung oksigen, sedangkan yang biru itu berarti darah kotor atau mengandung karbon dioksida atau CO2. Begitu, itu konsep dasarnya ya. Jadi sekali lagi yang harus kalian ketahui, yang pertama itu urutannya yaitu bigi setup seka bika ruru seki, kemudian yang kedua eh, kode warna merah itu merupakan kode di mana daerah tersebut itu mengandung oksigen atau darah bersih, dan yang warna biru itu mengandung darah kotor atau karbon dioksida. Nah, karena jantung kita itu ada di bagian dada, ya, sehingga si jantung ini ya ngepompa harus ke atas dan ke bawah gitu. Ya, jadi ada tubuh atas dan tubuh bawah, di mana tubuh atas itu ada kepala sampai leher, kemudian yang bawah ini ya berarti dada ke bawah gitu ya. Nah, karena besok itu soalnya nggak mungkin pakai warna ya, berwarna-warni, ya makanya kita sekalian latihan pakai yang burik alias hitam putih. Ya, kayak gini ya. Coba kita tebak dulu ya, nomor satu ini bagian apa? Tahu, siapa yang tahu? Bilik kanan. Ya, sip, bilik kanan. Kemudian kalau nomor 3 apa ini? Serambi kiri. Sip, betul ya. Nah, yang tadi yang biki setup sekabika, coba kita praktekin ya. Biki itu berarti nomor berapa biki? 4. Sip. Nah,
Biki ke setup ya, setup kan berarti seluruh tubuh, berarti biki ke setup sini. Setup bisa ke bawah atau setup ke atas itu bisa. Biki, setup, terus seka, berarti nomor 2, seka, bika. Satu, ruru, paru-paru, entah itu kiri ataupun kanan gitu ya. Ruru, terus seki, gitu urutannya. Dan yang namanya urutan, peredaran darah itu selalu muter ya, jadi biki setup, seka bika, ruru seki, terus dari seki ke biki lagi, biki setup, seka bika, ruru seki, terus jadi muter terus. Bisa tubuh atas, bisa tubuh tubuh atas atau tubuh bawah, bisa paru-paru kiri atau paru-paru kanan, seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang Paham. sekarang, bagian-bagiannya, karena besok, kalian harus bisa dan mampu untuk menjelaskan bagian-bagian sampai ke pembuluh darahnya. Pertama, biki setup badan ke sini ya, berarti pembuluh darah yang bagian ini yang diwarnain hitam gitu ya, itu meninggalkan atau menuju jantung ini? Meninggalkan Meninggalkan jantung mau ke mana? Ke seluruh ke tubuh. seluruh tubuh. Nah, ini Bu Harum pakai tubuh bawah dulu ya, tapi nanti intinya sama aja. Nah, yang pertama itu adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung atau nomor 5 ini ya. Yang meninggalkan jantung itu disebut sebagai pembuluh arteri atau nadi. Berarti dia bawa darah bersih apa kotor ini? Bersih. Darah bersih mengandung oksigen. Nah, nanti kan oksigennya dipakai nih oleh si seluruh tubuh ini. Nah, kalau udah dipakai ke seluruh tubuh buat bicara, buat belajar, buat nulis, buat jalan, dan seterusnya, nanti darahnya ini jadi kotor. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Nah, setelah kotor berarti kan nanti mengandung karbon dioksida, ya kan? Nah, nanti kodenya warna biru gitu ya. Nah, kemudian ini kan lewat pembuluh darah yang nomor 6 nih. Nah, pembuluh darah nomor 6 ini meninggalkan atau menuju jantung? Menuju. Nah, menuju. Sekarang Bu Harum tanya lagi. Kalau menuju ke jantung dan kembali ke jantung, artinya sama aja nggak? Sama. Sama, pintar. Nah, makanya yang pembuluh darah nomor 6 ini disebut sebagai pembuluh vena atau balik. Ya, ini nama lainnya balik. Kenapa disebut pembuluh darah balik? Ya, karena kembali ke jantung gitu. Paham ya? Oke. Nah, kita ulangi lagi. Biki, kan nomor 4 nih. Biki, setup lewat pembuluh apa kalau mau ke seluruh tubuh? Pembuluh nomor 5 ini Arteri. 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 Terus setelah dipakai oleh seluruh tubuh, nanti menuju jantung lagi kan, ke serambi kanan kan, ya kan? Nah, lewat pembuluh apa ini nomor 6? Vena. Vena. Vena darahnya bersih apa kotor? Kotor. Mengandung apa? Karbon dioksida. Pinter, oke ya. Nah, kemudian nih, setelah dari serambi kanan itu ke bilik kanan kan? Kan biki, setup, sekabika, ruru, seki gitu kan? Ya, nah selain ada arteri dan vena, itu ada pembuluh darah yang kecil-kecil kayak gini nih, yang kayak apa nih sarang laba-laba nih di pembuluh darah di apa seluruh tubuh ya kan, ini di paru-paru gitu. Nah ini namanya pembuluh kapiler ya, ini pembuluh yang terakhir. Nah itu kapiler. Jadi pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang sangat tipis dan kecil. Kenapa tipis dan kecil? Itu biar bisa gampang nyerap. Ya, kan ini dari bilik kiri itu kan dibawa oleh arteri nih. Nah, arteri ini nanti bakal lempar atau dioper gitu ke kapiler. Nah, kapiler ini tuh pembuluhnya kecil, biar bisa gampang nyerep, gitu. Nah, ibaratnya kamu, pakai anduk lah, anduk itu kan tebel, gede gitu ya. Dan pakai tisu, tisu kan tipis. Nah, kamu kalau nyaring pakai handuk dan tisu kan cepet tisu kan. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kapiler yang ini itu tipis dan kecil fungsinya untuk memudahkan penyerapan nutrisi dan oksigen. Karena darah ini fungsinya itu untuk membawa nutrisi dan oksigen. Seperti itu ya. Yang kecil-kecil ini yang rongga-rongga kayak gini itu namanya kapiler. Nah, kapiler ini itu bisa darah bersih, bisa darah kotor. Kita coba cek lagi nih, kan
dari bilik kiri kan darah bersih nih, di bawah arteri juga masih bersih. Terus ke kapiler kan bersih lagi. Dari kapiler dilempar ke seluruh tubuh, nanti setelah dipakai di seluruh tubuh kan jadi darah kotor nih, mengandung CO2. Nah, tubuh itu balikin lagi ke pembuluh darah lewat kapiler lagi gitu. Nah, ini jadi kotor lagi. Nah, kapiler nanti ngasih lagi ke vena, vena ngasih lagi ke jantung gitu. Sampai sini paham? Paham. Sip. Nah, kita coba lagi Biki Setup Sekabika Ruruskinya. Nih ya, Biki nomor 4, Biki, terus ke pembuluh apa ini namanya nomor 5? Arteri. Arteri, terus ke kapiler ya, ini ya. Kapiler, terus ke seluruh tubuh, terus kapiler lagi, terus ke nomor 6, vena, Vena. terus kembali ke jantung yaitu lewat nomor 2 namanya apa ini? Serambi Serambi kanan. kanan. Seka, bika ya, bilik kanan. Habis bika apa? Kemana? Ruru. Ruru, berarti ke paru-paru. Nah, paru-paru kan bisa kanan, bisa kiri ya, terserah. Nah, ke paru-paru. Nah, setelah di paru-paru kan ini lewat kapiler paru-paru lagi ya. Nah, di paru-paru itu kan ada bagian yang namanya alveolus nih, ya kan? Nah, alveolus ini fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Makanya setelah dari bilik kanan ya, terus dibawa ke paru-paru, darahnya jadi bersih apa kotor? Kotor. Ah, kan dari bilik kanan kan darah kotor nih. Ya kan, di sini kan Iya. kotor. Terus dibawa ke paru-paru, jadi bersih apa kotor? Bersih. Jadi bersih karena ditukar ya sama alveolus gitu. Dari bersih, terus ke nomor 3. Nomor 3 ini kan serambi kiri ya, serambi kiri. Nah, sekarang nih dari paru-paru lewat pembuluh yang ini kan yang nomor 10 ya. Oke, kalau yang nomor 10 ini kembali atau menuju jantung? Sorry, kembali atau meninggalkan jantung nomor 10? Kembali. Kembali. Padahal kalau kembali namanya pembuluh vena atau arteri? Vena. Iya, tadi vena itu mengandung darah kotor apa bersih? Kotor. Kotor, tapi ini darah bersih apa kotor yang nomor 10? Bersih. Bersih. Kenapa? Karena dari paru-paru gitu loh. Ya. Jadi Iya. pembuluh vena itu kotor kecuali pembuluh yang nomor 10 ini. Pembuluh nomor 10 ini namanya by the way vena pulmonalis. Kenapa namanya pulmonalis? Karena pulmo itu artinya paru-paru, itu bahasa Yunani. Vena pulmonalis berarti vena itu kan pembuluh darah kembali ke jantung. Pulmonalis dari mana? Dari pulmo atau dari paru-paru gitu. Paham? Paham. Oke, kita ulangi lagi ya. Kan Biki. Biki nomor 4, setup, terus seka, bika, ruru ya, ruru seki gitu ya. Nah, tadi kan yang nomor 10 udah tahu ya vena pulmonalis. Lah sekarang nih dari bilik kanan ke paru-paru, nah lewat pembuluh darah yang nomor 9 ini ya. Nomor 9 ini berarti meninggalkan atau menuju jantung. Nomor 9 pembuluh darah nomor 9. Meninggalkan Meninggalkan. Lah kalau meninggalkan namanya arteri atau vena? arteri. Arteri. Padahal di sini tadi darahnya bersih apa kotor ini? Yang Bersih. dari ini loh. Kan Biki setup ya. Setup kan habis itu kotor ya. Setup ke serambi kanan kotor, ke bilik kanan kotor Bersih. dong. Kotor. Gini. Iya. Pelan-pelan ya. Dari bilik kiri. Ini darah bersih. Harusnya warna merah ya. Tapi karena besok nggak mungkin warna merah dan biru, jadi langsung aja pakai yang gambar burik. Bilik kiri kan membawa darah bersih nih. Mau kemana? Seluruh tubuh dong. Seluruh tubuh. Setelah dipakai seluruh tubuh jadi bersih apa kotor? Kotor. Kotor. Berarti di sini nomor 6 kotor apa bersih? Kotor. Kotor. Ke nomor 2 kotor apa bersih? Kotor. Nomor 1 Kotor. terus ke paru-paru. Nah, ke paru-paru berarti kotor apa bersih? Bersih. Oh gitu ya. Dari sini kotor terus tiba-tiba jadi bersih gitu ya. Nomor 1 ke nomor 9 ini kotor apa bersih? Kotor. Masih kotor. Kan bersihnya setelah di alveolus.
Ya. Jadi kalau udah Ya. lewat paru-paru baru jadi bersih. Kenapa lewat paru-paru jadi bersih? Karena ada alveolus. Paham nggak? Paham. Oke, sekali lagi berarti nomor 9 ini kotor apa bersih? Kotor. Kotor. Kotor ya. Kalau kotor mengandung apa? Karbon dioksida. Pinter. Nah, sekali lagi nomor 9 ini meninggalkan atau menuju jantung? Meninggalkan. 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 Nah, karena meninggalkan berarti namanya arteri. Padahal arteri itu harusnya mengandung darah bersih, ya kan? Nah, makanya ini arteri yang paling spesial namanya arteri pulmonalis. Kenapa arteri pulmonalis? Arteri itu kan artinya meninggalkan jantung. Kemana? Ke pulmo atau paru. Paru pulmo itu artinya paru-paru ya. Jadi arteri itu kayak oksigen, kecuali arteri pulmonalis yang ini nih. Sebaliknya, vena itu mengandung darah kotor, kecuali vena pulmonalis. Jadi nomor 9 ini namanya arteri pulmonalis karena mau ke pulmo atau jantung. Dan yang ini yang bukan dari jantung ya. Dari jantung mau ke paru-paru itu namanya arteri pulmonalis. Kalau dari paru-paru menuju jantung itu namanya vena pulmonalis. Pokoknya yang melibatkan paru-paru itu disebut pulmonalis. Begitu ceritanya. Kita review ya. Kita review bareng-bareng. Pertama bigi setup. Bigi itu kan nomor 4 nih. Bigi, bilik kiri, dari bilik kiri mengandung darah bersih, kemudian dibawa oleh arteri ke seluruh tubuh. Lewatnya kapiler. Nah, setelah dipakai oleh seluruh tubuh jadi darah kotor, dibawa lagi oleh kapiler, kemudian dioper ke vena, kemudian dibawa ke serambi kanan, kemudian bilik kanan, kemudian ke paru-paru untuk ditukar sama oksigen ya, karena di sini darahnya kotor, lewat pembuluh darah namanya arteri pulmonalis. Kenapa arteri? Karena meninggalkan jantung. Kenapa pulmo? Karena menuju ke jantung. Karena menuju ke paru-paru gitu. Di sini darahnya kotor. Setelah sampai ke paru-paru melalui kapiler yang ada di paru-paru, darah yang kotor mengandung CO2 ini ditukar sama oksigen. Sekarang darahnya udah bersih, disalurkan lewat pembuluh darah yang namanya vena pulmonalis. Kenapa vena? Karena mau kembali ke jantung. Dari mana? Dari pulmo gitu. Makanya namanya vena pulmonalis gitu. Di sini darahnya udah bersih, dioper ke serambi kiri ngasih lagi ke bilik kiri kemana? Ke seluruh tubuh lagi gitu, terus muter terus gitu. Paham? Paham. Oke, yang penting itu kalian apal bigi setup sekabika ruru seki. Nanti pembuluh darahnya ini nanti kamu mengikuti sendiri. Udah gampang kalau udah tahu bigi setup sekabika. Gitu ya. Iya. Oke, paham kan? Paham. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum. Oke, kalau belum mungkin sekian dulu ya diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Makasih juga, Bu. Oke.